Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Optimasi Rute Pendistribusian Air Minum Kemasan Galon menggunakan algoritma Distract di depot air minum Tirta Happy Sumbawa. Adapun anggota kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu Jody Irwansyah, Ismayanti, Fitri Lestari, Zulkifli, Nurlaila, dan Yana Kurnia. Selanjutnya, ada pendahuluan, di sini akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Jody. Kepada Jody dipersilakan. Latar belakang, air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. 3/4 bagian tubuh manusia terdiri dari air. Manusia tidak dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Air juga merupakan zat yang paling parah akibat pencemaran. Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat ditularkan dan disebarkan melalui air. Penyakit tersebut merupakan akibat dari semakin tingginya kadar pencemar yang memasuki air. Manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan sumber tenaga, yaitu makan dan minum. Salah satunya adalah kebutuhan akan air minum. Menurut Mandi 2013, distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dengan pergerakan. Secara umum, transportasi di lingkup perusahaan menyatakan perpindahan produk dari penjual ke pembeli, sedangkan distribusi adalah terminologi dalam ilmu ekonomi dan industri. Kegiatan operasional pendistribusian suatu produk dilakukan dengan menyusun jadwal dan menentukan rute. Penentuan rute merupakan keputusan pemilihan jalur terbaik sebagai upaya pelayanan konsumen. Tidak hanya penentuan rute yang tepat agar dapat mengirim produk tepat waktu. Permasalahan lain yang mungkin terjadi adalah ketersediaan kendaraan untuk pengiriman produk. Perusahaan ini tentu berdampak pada perusahaan. Permasalahan ini tentu berdampak pada perusahaan. Dampak dari masalah tersebut dapat dirasakan tidak hanya oleh perusahaan, tetapi pelanggan juga ikut merasakan dampak dari masalah yang terjadi. Dampak yang terjadi dapat berpengaruh pada waktu pengiriman dan biaya. Waktu pengiriman menjadi tidak efektif karena banyak waktu yang dibuang karena adanya keterlambatan dan waktu tunggu baik di jalan maupun saat menunggu antrian di konsumen. Prinsip algoritma Dijkstra dalam menentukan rute terpendek dari suatu masalah jaringan yang dimodelkan dalam graf adalah pada waktu penentuan rute alternatif yang kemungkinan menjadi solusi. Setiap bobot dari pertek yang belum dipilih akan dianalisis, lalu dipilih pertek dengan bobot yang paling kecil. Apabila ada bobot yang lebih kecil melalui pertek tertentu, maka rute akan berubah mengikuti bobot yang lebih kecil tersebut. Artinya, rute lintasan akan berubah. Algoritma Dijkstra akan berhenti ketika semua pertek sudah terlewati. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rute optimal untuk rute pendistribusian air galon RO Tirta Happy pada pelanggan aktif dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Yang kedua, bagaimana perbandingan jarak pendistribusian yang selama ini dilakukan oleh Tirta Happy dan hasil analisis yang dilakukan oleh tim peneliti. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, batasan masalah dari penelitian ini yaitu menentukan rute terpendek pendistribusian menggunakan metode algoritma Dijkstra. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memperoleh rute optimal untuk rute pendistribusian air galon RO Tirta Happy pada pelanggan aktif dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Yang kedua, untuk perbandingan jarak pendistribusian yang selama ini dilakukan oleh Tirta Happy dan hasil analisis yang dilakukan oleh tim peneliti. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan solusi permasalahan rute kendaraan dengan mengoptimalkan rute pendistribusian air galon RO Tirta Happy sehingga dapat meminimumkan biaya distribusi. Yang kedua, menambah wawasan penelitian mengenai kinerja dan penerapan
algoritma Dijkstra pada kasus penentuan rute optimal pada pendistribusian air galon RO Tirta Happy. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif yang mengumpulkan seluruh informasi terkait data di pendistribuan, rute setiap toko, dan jarak tempuh optimal selama pendistribusian berlangsung pada UD Tirta Happy dengan menggunakan metode algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma greedy yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot-bobot sisi yang bernilai tak negatif. Ide dasar algoritma Dijkstra sendiri ialah pencarian nilai kos yang terdekat dengan tujuan yang berfungsi pada sebuah graf berbobot, sehingga dapat membantu pemberian pilihan jalur. Untuk flowchart penelitian, yang pertama mulai, setelah itu ada studi lapangan dan studi literatur. Selanjutnya ada tahapan identifikasi awal. Pada tahapan ini menentukan latar belakang, mengidentifikasikan masalah dan batasan masalah, menentukan tujuan, menentukan manfaat penelitian, menentukan lokasi penelitian. Selanjutnya tahap pengumpulan dan pengolahan data. Pada tahap ini menentukan sampel data. Yang pertama jumlah kapasitas armada, 2 jumlah permintaan setiap toko, 3 lokasi serta jarak antar toko. Selanjutnya melakukan pengolahan data dengan rute terpendek menggunakan metode algoritma Dijkstra. Selanjutnya tahapan analisis dan hasil data yang terdapat pembahasan kesimpulan dan saran. Setelah itu selesai. Baik, untuk hasil dan pembahasan. Nah, jadi hasil penelitian kami dapat dilihat pada layar slide. Jadi di sini ada tabel jumlah permintaan pengelompokan toko dan tugas armada. Jadi di Kelurahan Pekat terdapat satu tempat yaitu toko patung kuda dengan jumlah permintaan galon 3. Jadi di sini Tirta Happy hanya menggunakan satu pick up saja untuk pendistribusian air galon. Yang kedua ada Kelurahan Brangbara. Di sini ada Eka Jaya, toko 55 kosmetik, toko Mas Aji dan Ude Ratna dengan jumlah permintaan yaitu 14 galon. Yang ketiga ada Kampung Bugis, Roberto, Aneka Rasa, dan jumlah permintaan ada 8 galon. Di Sketeng hanya ada satu tempat yaitu Sketeng dengan jumlah permintaan 2. Dan yang terakhir ada Kelurahan Umasima, tempatnya ada 2 yaitu SMK 1 Sumbawa dan UD Purnama dengan jumlah permintaan 12 galon. Jadi total keseluruhan permintaan yaitu ada 40 galon. Nah, di sini terdapat titik setiap toko. Jadi, titik-titik ini dibuat menggunakan Google Earth. Dapat dilihat pada layar slide. Nah, di sini juga ada tabel jarak-jarak antar toko dalam satuan meter. Jadi, kode toko 0 itu gudang, 1 itu SMK 1 Sumbawa, 2 itu UD Purnama, 3 Sketeng, 4 toko patung kuda, 5 toko Mas Aji, 6 Ude Ratna, 7 Eka Jaya, 8 toko 55 kosmetik, 9 Aneka Rasa, dan 10 Roberto. Jadi di sini yang nomor 1 itu ada SMK 1 Sumbawa dan 0 itu gudang. Jadi dari SMK 1 Sumbawa ke gudang jaraknya 620 meter. Dan nomor 2 itu ada UD Purnama. Jarak UD Purnama ke gudang itu 780 meter. Jarak UD Purnama ke SMK 1 Sumbawa itu ada 480 meter. Yang ketiga ada Sketeng. Jarak Sketeng ke gudang yaitu 1150 meter. Jarak Sketeng ke SMK 1 Sumbawa itu 1660 meter. Dan jarak Sketeng ke UD Purnama 1880 meter. Dan seterusnya. Nah, jadi rute yang dilakukan oleh Tirta Happy selama ini dimulai dari gudang menuju UD Purnama dengan jarak sebesar 780 meter, kemudian dari UD Purnama menuju SMK 1 Sumbawa dengan jarak 480 meter, menuju Sketeng dengan jarak 1660 meter, menuju Patung Kuda dengan jarak sebesar 480 meter, menuju toko Mas Aji dengan jarak sebesar 420 meter, menuju UD Ratna dengan jarak sebesar 160 meter,
menuju Eka Jaya dengan jarak sebesar 370 meter, menuju toko 55 Kosmetik dengan jarak 100 meter, menuju ke Aneka Rasa dengan jarak sebesar 180 meter, dan menuju ke toko Roberto dengan jarak sebesar 550 meter. Dan terakhir dari Roberto menuju ke gudang dengan jarak 620 meter. Jadi dapat disimpulkan total jarak yang dilakukan dalam pendistribusian air galon adalah 5.800 meter atau dirubah ke kilometer yaitu 5,4 km yang dimana biayanya dapat dirupiahkan menjadi 100.000. Jadi di sini kita menggunakan metode algoritma untuk menentukan rute yang optimal. Jadi di sini dapat dilihat pada tabel. Di sini ada toko 1, toko 2, toko 3 sampai toko ke-10. Jadi rutenya dimulai dari gudang. Gudang itu kodenya 0. Terus rute yang kedua itu ke 1 yaitu SMK 1 Sumbawa. Jadi di 1 minimum tak hingga diturunkan koma 0 ini yang diarsirkan 0 ditambah 480 hasilnya 480. Jadi 480 ini didapat dari jarak 1 ke 2, berarti jarak dari SMK 1 ke UD Purnama. Terus selanjutnya, pada gudang ketiga minimum tak hingga koma 0 ditambah 1660. 1660 ini didapat dari jarak 1 ke 3, itu sama dengan 1660. Yang keempat minimum tak hingga koma 0 ditambah 2150 sama dengan 2150. 2150 ini didapat dari jarak 1 ke 4. Yang kelima minimum 0 ditambah 1760 sama dengan 1760. Yang keenam minimum tak hingga koma 0 ditambah 410 sama dengan 410. Yang ketujuh minimum tak hingga koma 0 ditambah 1440 sama dengan 1440. Yang kedelapan minimum tak hingga koma 0 ditambah 1320 sama dengan 1320. Yang kesembilan itu ada tak hingga koma 0 ditambah 1180 sama dengan 1180. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu minimum tak hingga koma 0 ditambah 1140 sama dengan 1140. Jadi di literasi 1 ini kita pilih angka yang paling minimum. Angka yang paling minimum itu ada di kode 6 yaitu 410. Jadi rutenya dimulai dari gudang 1,6. Jadi 1 itu SMK 1 Sumbawa dan 6 itu ke UD Ratna. Selanjutnya ke literasi 2. Literasi 2 jadi yang minimum tadi 410 diarsir. Terus ke literasi 2 minimum 480, 410 ditambah 1180 sama dengan 1560. Yang ketiga minimum 1660, 410 ditambah 480 sama dengan 890. Yang keempat minimum 2150, 410 ditambah 5,10 sama dengan 920. Minimum 1760, 410 ditambah 160 sama dengan 570. Jadi angka 1760 ini diambil dari angka yang sebelumnya. Yang ini 1760 ini diturunkan ke bawah menjadi 1760, 410 ditambah 160. 410 ini jarak dari toko kelima ke toko ke-6 yaitu 410 ditambah 160 ini jarak dari toko kelima ke toko ke-6. 410 ini diambil dari yang kita arsir tadi 410. Selanjutnya minimum 1940, 410. Nah, jadi 410 ini diambil dari yang ke-6 tadi yang diarsir 410 ditambah 370. 370 ini didapat dari jarak 6 ke 7, berarti sama dengan 780. Dan seterusnya. Jadi di sini sama juga langkah-langkahnya, kita tentukan angka yang paling minimum. Angka yang paling minimum di sini ada di toko kelima yaitu 570. Jadi rutenya dari
dari gudang menuju ke nomor 1 ke kode 1 yaitu SMK 1 Sumbawa, ke kode 6 itu D Purnama, dan ke kode selanjutnya itu ada 5 itu toko Mas Aji. Jadi seterusnya perhitungannya sama. Jadi yang terakhir itu rutenya dari 1, 6, 5, 3, 7, 8, 9, 4, 2, 10. Jadi ini kode-kodenya. 1 itu SMK 1 Sumbawa, yang ke-6 UD Ratna, yang ke-5 itu toko Mas Aji, yang ke-3 itu Seketeng, yang ke-7 Eka Jaya, 8 toko 55 Kosmetik, 9 Aneka Rasa, terus ke-4 toko Patung Kuda, ke-2 UD Purnama, dan ke-10 Roberto. Titik akhirnya Roberto menuju ke gudang. Nah, di sini juga dapat dilihat ini titik-titik awal pendistribusian dimulai dari gudang ke nomor 1 ke nomor 6 ke 5 ke 3 ke 7 ke 8 ke 9 ke 4 ke 3 ke 10, dan terakhir ke gudang lagi. Nah, jadi rute yang optimal dimulai dari gudang ke SMK 1 Sumbawa atau kodenya 1, UD Ratna, toko Mas Aji, Seketeng, Ega Jaya, toko 55 Kosmetik, Aneka Rasa, toko Patung Kuda, UD Purnama, dan Roberto. Jadi dapat disimpulkan total jarak yang ditempuh yaitu 5.400 meter, atau dirubah ke kilometer itu menjadi 5,4 km. Dapat dirupiahkan dengan jumlah 50.000 per sekali distribusi. Sedangkan rute yang dilakukan dalam pendistribusian air galon oleh Tirta Happy itu total jaraknya itu bisa mencapai 5,8 km yang dirupiahkan menjadi 100.000. Jadi perbandingannya yang optimal itu 50.000 sama 100.000. Berarti yang optimal itu biayanya yang 50.000. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pada hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu rute terpendek untuk proses pendistribusian air galon Tirta Happy dimulai dari gudang menuju ke SMK 1 Sumbawa. Pertama, UD Ratna, toko Mas Haji, Seketeng, Eka Jaya, toko 55 Kosmetik, Aneka Rasa, toko Patung Kuda, UD Purnama, dan Roberto. Perbandingan jarak untuk pendistribusian air galon yang dilakukan Tirta Happy dengan jarak menggunakan metode algoritma Dijkstra yang optimal yaitu jarak yang menggunakan metode Dijkstra dengan total jarak yang ditempuh sebesar 5.400 meter atau 5,4 yang dirupiahkan 50.000 rupiah dibandingkan dengan total jarak dilakukan oleh Tirta Happy sebesar 5.800 meter atau 5,8 km yang dirupiahkan 100.000 rupiah. Adapun saran untuk penelitian ini yaitu diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat diterapkan oleh Tirta Happy dalam pendistribusian air galon agar distribusi yang dilakukan optimal, dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian untuk menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait penerapan rute terpendek dengan menggunakan metode algoritma Dijkstra. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.